Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun sumber hukum Islam hanya dua, Al-Quran dan Sunnah, dalam penerapannya umat Islam menghadapi banyak situasi dan kondisi yang berbeda. Maka muncullah kebutuhan untuk memahami, menggali, dan merumuskan hukum dari sumber-sumber utama tersebut. Dari sini, lahirlah berbagai ijtihad ulama yang kemudian menjadi mazhab-mazhab dalam Islam. Dalam sejarah Islam, sebenarnya banyak mazhab fiqih yang berkembang. Namun, hanya 4 mazhab utama yang tetap bertahan hingga kini dengan sistem keilmuan yang lengkap dan sanad keilmuan yang tersambung. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempatnya dikenal sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, mengapa ada 4 mazhab? Mengapa tidak satu saja? Jawaban dari pertanyaan ini terletak pada realitas ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk memahami dalil dan menggali hukum. Karena ijtihad melibatkan penalaran manusia atas nas-nas yang terkadang bersifat umum, mutasyabih, atau memiliki makna ganda, maka hasilnya bisa berbeda. Inilah sebab mengapa meskipun sumbernya sama, namun cara memahami dan menyimpulkan hukumnya bisa berbeda. Hal ini bukanlah aib atau kelemahan, justru sebaliknya. Dalam Islam, perbedaan ijtihad adalah bagian dari rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapat 2 pahala. Jika ia salah, ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, selama perbedaan itu bersumber dari upaya ilmiah yang sah dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak dianggap kesalahan. Justru umat Islam diberi keluasan oleh Allah untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi dan maslahatnya. Berikut adalah biografi dan sejarah singkat 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Nama lengkapnya An-Nu'man bin Thabit, lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Ia sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, menjadikannya termasuk dalam generasi tabi'in. Abu Hanifah tumbuh di Kufah, pusat ilmu yang juga menjadi tempat banyak hadis palsu beredar karena pergolakan politik. Maka ia sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan mengandalkan logika serta qiyas, analogi, dalam menggali hukum. Ia memiliki majelis ilmu yang sistematis, dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani kemudian menyebarkan ilmunya. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang logis, rasional, dan memiliki sistem usul fiqh yang matang. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Ia belajar langsung dari tabi'in dan dikenal sebagai ulama yang sangat menjaga adab dan kehormatan ilmu. Kitabnya Al-Muwatta adalah karya monumental yang menggabungkan hadis dan fatwa sahabat. Yang istimewa dari Imam Malik adalah pendekatannya yang menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai hujjah. Menurutnya, praktik keagamaan di Madinah adalah warisan langsung dari Nabi, karena para sahabat tinggal dan mengajar di sana. Mazhab Maliki sangat memperhatikan maslahah mursalah dan adat masyarakat selama tidak bertentangan dengan nas. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Ia belajar dari Imam Malik dan kemudian dari murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i dikenal sangat cerdas, fasih dalam bahasa Arab, dan berjasa besar dalam merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh secara sistematis dalam kitab Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya dalil yang syahih, keteraturan berpikir dalam istinbath, dan sangat hati-hati dalam menggunakan qiyas. Kitab besar beliau dalam fiqih adalah Al-Um. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali.
Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Ia dikenal sebagai hafiz hadis yang luar biasa dan karyanya Musnad Ahmad mencakup lebih dari 30.000 hadis. Dalam istinbat hukum, ia sangat ketat berpegang pada nash, atsar sahabat, dan menghindari ra'yu jika tidak mendesak. Mazhab Hanbali dikenal paling konservatif, literal, dan minim menggunakan qiyas. Namun kekuatannya terletak pada kedalaman penguasaan hadis. Berikut kajian hukum dalam masalah fiqih. Yang pertama, hukum menyentuh wanita. Apakah membatalkan wudhu? Menurut mazhab Hanafi, tidak membatalkan wudhu, kecuali keluar air mazi atau mani. Menurut mazhab Maliki, tidak batal kecuali dengan syahwat dan keluar cairan. Menurut mazhab Syafi'i, batal wudhu dengan menyentuh wanita non-mahram tanpa penghalang, walau tanpa syahwat. Menurut mazhab Hanbali, batal jika disertai syahwat. Ini terkait pemahaman terhadap Quran Surah An-Nisa ayat 43. Kata lamastum ditafsirkan berbeda, literal, sentuhan, atau majazi, jimak. Yang kedua, qunut subuh. Menurut mazhab Hanafi, tidak disyariatkan. Menurut mazhab Maliki, tidak disyariatkan kecuali qunut nazilah. Menurut mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah dalam subuh sepanjang tahun. Dan menurut mazhab Hanbali, tidak disyariatkan kecuali qunut nazilah. Dasarnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang menyatakan Rasulullah qunut dalam subuh, tetapi dalam riwayat lain disebut itu hanya sementara. Yang ketiga, zakat emas yang dipakai perhiasan. Menurut mazhab Hanafi, wajib zakat meskipun dipakai. Menurut mazhab Maliki, tidak wajib jika dipakai wanita. Menurut mazhab Syafi'i, wajib jika mencapai nisab. Menurut mazhab Hanbali, wajib zakat meskipun dipakai. Perbedaan ini karena tidak adanya nashkathi mengenai zakat emas yang dipakai. Yang keempat, bolehkah salat witir 3 rakaat sekaligus? Menurut mazhab Hanafi, wajib 3 rakaat tanpa salam di antara rakaat kedua dan ketiga. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, boleh 3 rakaat sekaligus atau dipisah. Menurut mazhab Syafi'i, lebih utama 2 rakaat salam lalu 1 rakaat. Apakah umat Islam harus mengikuti satu mazhab? Dalam sejarah Islam, masyarakat biasanya mengikuti mazhab yang berkembang di wilayah mereka. Ulama terdahulu tidak mewajibkan satu mazhab tertentu. Bahkan, banyak ulama besar yang mengambil pendapat dari lebih dari satu mazhab. Namun, mengikuti satu mazhab secara umum lebih mudah untuk orang awam agar tidak bingung dan tidak jatuh ke dalam taklid buta atau mencampur adukkan hukum seenaknya. Meski begitu, ulama sepakat bahwa kebenaran tidak hanya milik satu mazhab. Jika seseorang menemukan pendapat mazhab lain yang lebih kuat dalilnya, boleh mengikutinya, asalkan bukan karena hawa nafsu. Perbedaan mazhab bukan perpecahan, tapi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal, kondisi, dan kebudayaan yang berbeda. Maka tidak heran bila ulama berbeda dalam memahami teks. Selama itu dilakukan dengan ilmu dan niat yang benar, maka perbedaan itu adalah rahmat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, pendapatku benar namun bisa saja salah. Pendapat orang lain salah namun bisa saja benar. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apakah orang yang mengikuti mazhab lain dianggap sesat? Beliau menjawab, tidak. Selama dalilnya ada, maka pendapat itu sah. 4 mazhab bukan penghalang persatuan umat, tapi justru warisan intelektual luar biasa yang harus dijaga. Selama tidak fanatik buta dan tetap mengedepankan akhlak dan adab ilmu, maka perbedaan ini memperkaya umat. Sayangnya, sebagian orang menganggap perbedaan mazhab adalah perpecahan. Padahal, jika dipahami dengan benar, ini adalah bentuk keluasan syariat Islam yang mampu menjawab berbagai persoalan sepanjang zaman. Keempat imam mazhab adalah ulama besar yang memiliki kedalaman ilmu, ketakwaan, dan adab tinggi dalam berfatwa. Mereka tidak membuat mazhab untuk diikuti secara mutlak, tetapi memberikan kerangka berpikir agar umat bisa memahami agama secara benar. Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi rujukan utama,
Namun memahami keduanya tidak bisa sembarangan. Harus melalui metode, disiplin ilmu, dan kerangka kerja ijtihad yang benar. Disinilah letak pentingnya mempelajari mazhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Semoga Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memahami agama dengan lurus dan adil. Wallahu a'lam.